Bukan Oke, ayah itu oke. mestinya kan rata-rata ya, common konsepnya kan ayah itu ya kan cari duit. Kenapa parenting juga urusan ayah? Ini kan sebenarnya topiknya tentang parenting itu juga urusan ayah. Ya judul ini sebenarnya saya dapat Ya. tuh dari Willy, Pak. Ya Willy yang kasih judulnya Oh. gitu. Nah mungkin kita starting gini, Pak. Emang kenapa, Pak? Kenapa mesti urusannya juga urusan ayah? Bukannya Oke, ayah itu oke. mestinya kan rata-rata ya, common konsepnya kan ayah itu ya kan cari duit, Pak Rizal. Betul. Betul, terima kasih sekali ya. Kan memang ayah itu kan breadwinner ya. Dia memang cari Ya. nafkah utamanya, begitu kan? Nah, kenapa parenting juga urusan ayah? Namanya juga parents, gitu kan? Nah, parents itu kalau ada papa, ada mama, ya parenting. Kalau bukan papa dan mama, berarti mothering atau fathering, ya kan? Nah, yang namanya parenting, ya tim dong ya, berdua dong ya. Kalau nah banyak orang bilang tadi kan ditanya Mandamon, kan papa udah cari nafkah betul. Nah, secara tradisional tuh, pandangan tradisional berkata bahwa gue cari duit loh, cari makan loh. Lu urus anak, itu memang betul secara tradisional begitu. Papa-papa zaman dulu juga banyak yang gitu. Cuma zaman dulu, zaman papa-papa kita, kerja itu nggak sebanyak sekarang. Jamnya, gitu ya. Zaman papa saya dulu, itu ada, kalau siang tuh pulang. Makan siang, begitu. Terus, jadinya ada tidur sore. Terus bangun sore tuh ada tea time, begitu. Jadi tetap walaupun papa dulu secara tradisional tuh bekerja dan memang tugasnya cari nafkah, secara jam itu dia tetap bisa merhatiin keluarga, begitu. Iya. Nah, Pak, gini, struggle-nya mungkin gini, secara konsep kita mungkin bisa terima gitu, Pak, sebagai ini saya mewakili ayah-ayah pada umumnya, gitu ya. Tapi saya juga nggak berani ngomong pada umumnya, ntar ayahnya pada tersinggung lagi. Itu malu doang, bukan gua gitu ya. Tapi ya udah deh, mewakili beberapa ayah aja sih daripada ngomong pada umumnya. Itu kan merasa gini, Pak. Saya kan udah capek. Tadi kan Pak Rizal bilang waktunya udah lebih panjang, jamnya udah lebih panjang. Saya kan capek ya, Pak ya. Begitu pulang udah capek gitu ya. Kapan me time-nya, Pak? Kapan waktu untuk kita? Jadi a lot of us itu punya reason-nya gini loh, Pak. The minute kita get to home, we are expecting, ya udah deh, okay, we have some time with the kids, tapi most of the time we need untuk recharge juga kan, Pak Rizal. Jadi kapan recharge-nya kita? Gimana tuh, Pak? Betul banget, betul. Ekspektasi para ayah mengatakan, saya capek, saya pengen istirahat, saya perlu me time, wajar sekali, betul sekali. Tapi ayah-ayah juga perlu tanya sama istrinya, lu capek nggak? Ternyata dia lebih capek. Itu istri-istri di rumah, kerjaan rumah tangga, capek sekali. Oh, seorang mandangnya gini, kan nggak capek ngapa-ngapain. Makanya istri suka bilang, lu tukeran deh, coba aja 2 hari aja lu, kalau nggak kapok-kapok gitu ya. Jadi kalau dibilang, gue capek, ya istri juga bisa bilang, gue juga capek. Nah, apalagi sekarang, zaman sekarang istri-istri juga kerja. Sehingga mereka bisa dibilang, lebih capek lagi, tapi natur mereka, walaupun mereka kerja, mereka tetap hati mereka, pikiran mereka urus anak. Nah, kita ini ayah-ayah, itu bukan natur kita memang. Jadi waktu kita udah kerja, kita taruh banget di pikiran kita, gimana ya anak-anak ya, gimana kita gitu loh, ngurus juga anak-anak. Lebih usaha gitu ya, kita mesti lebih usaha ya. Kalau istri kita nggak dibantuin, frustrasi dia, begitu. Iya, jadi berantem gitu ya, Pak ya? Jadi berantem. Jadi kalau mau cari time, ya misalnya kalau anak-anak masih kecil lah ya kalau anak udah tidur, ya lu nonton deh apa yang lu suka, sudah ngobrol-ngobrol sama istri gitu. Makanya itu kan perlu kerjasama banget gitu loh. Walaupun suami perlu me time, istri juga perlu me time, terus mesti diskusi lah di mana itu tepatnya gitu. Tapi jangan bilang, gua mau gini loh, lu kasih ya gitu. Kalau enggak, gue frustrasi. Itu nggak ada kerjasama jadinya gitu. Iya. Pak, ini ada yang komen nih, Pak.
Zaman sekarang kan ada pembantu nih dari Lala Magdalena nih. Coba direspon ini Pak Rizal nih, komen ini. Yang lain teman-teman kalau mau tanya silakan ya di rekaman nih. Gimana tuh Pak? Zaman sekarang kan ada pembantu, apa kita kasih pembantu aja ya Pak? Betul, bagus. Kita di Indonesia ya, kaya-kaya nggak mungkin tanpa pembantu. Karena lu tinggalin dikit meja, 2 jam aja udah berdebu. Lain soalnya dengan misalnya di barat gitu ya. Itu nggak dibersihin juga 3-4 hari nggak apa-apa. Dan semua sistem dia itu udah in place. Jadi alat bantu tuh banyak begitu ya. Semua kepraktisan tuh ada. Kita di timur nggak mungkin begitu. Jadi kan udah ada pembantu, betul. Itu dia adalah kepanjangan tangan kita. Tapi jangan dia gantiin kita, gitu ya. Nah saya lihat ya ada bapak-bapak yang betul-betul mengandalkan pembantu. Saya nggak anti suster. Pasti boleh pakai suster. Tapi jangan betul-betul misalnya kayak sekarang ya, waktu udah banyak bersama, tapi anak dibiarin terus sama suster. Terus papa mitan sendiri gitu. Ya kasihan, mumpung sekarang waktu, patin gitu loh. Ya tentunya nggak usah 24 jam juga sama anak, begitu kan. Atur deh, begitu sama istri, begitu ya. Oke, Pak, kalau yaudah, misalnya kita setuju deh, oke deh, kita teamwork ya. Kita bareng nih sama istri. Tapi how do we divide ya Pak ya? Karena gini, teamwork itu kan kayak kalau ini koreksi saya kalau salah ya Pak ya. Yang namanya teamwork misalnya kalau main bola itu kan masing-masing punya posisinya, gitu ya Pak Rizal. Nah, kita sama istri kan nggak mungkin overlapping terus Pak, gitu kan? Ini gimana nih Pak? Perannya gimana Pak? Peran ayahnya itu jadi spesifiknya apa gitu? Iya, bagus banget nih. Jadi kan gini. Kalau mama itu adalah operational manager. Dia di rumah. Segala yang mengoperasikan hari ke hari di rumah itu dia yang tahu. Maka soal anak-anak juga operational thing itu adalah mama-mama. Cuma si papa-papa ini ayah-ayah suka kebablasan gitu loh. Lu operational sama ngurusin semuanya. Makanya ada istilah anak mama. Tanya sama mama segala macam begitu ya. Nah, ini jadi si papa di mana, begitu kan? Nah, kalau yang operational thing urus anak itu semuanya mama, agak-agak betul di umur kecil. Anak-anak masih kecil, iya. Lah, si bapak ini disuruh bantuin, bikin susu juga kurang anget, nyampurinnya juga salah. Pengalaman saya ya, ngurusin anak-anak 4, kami bedanya kan setahun-setahun kan, anak 4, umur 4, 3, 2, gak lahir gitu kan. Suruh nyisirin juga kebalik, suruh pakai baju juga kebalik. Kita soal operasional, kita papa-papa deh. Ya. Tapi itu waktu anak kecil. Waktu anak-anak mulai agak gede umur 7, 8, apalagi nanti 13 dan seterusnya, itu papa itu sangat diperlukan. Karena sekali lagi, mama-mama nitty-gritty things, operational things. Papa-papa itu kasih gambaran besar. Ibaratnya ya, yang bikin undang-undang itu papa. Yang bikin peraturan pelaksana itu mama. Tapi kalau peraturan pelaksananya udah dibikin undang-undangnya nggak ada yang bikin, mama-mama frustrasi banget. Kasian. Ini teamworknya di situ gitu loh. Jadi jangan karena si manager, terus si papa lepas tangan. Wah itu kasihan deh begitu. Pak, dari kan Pak Rizal udah punya 4 anak nih ya, udah sampai lulus lagi gitu ya. Boleh nggak Pak kasih contoh-contoh? Lebih gampang soalnya Pak, ngertinya lebih gampang kalau pakai contoh gitu ya. Tadi kan Pak Rizal bilang involvementnya bahkan lebih banyak begitu udah masuk teens. Contoh-contoh parenting sebagai ayah tuh yang udah Pak Rizal lewatin, boleh nggak cerita? Saya sih udah tahu beberapa, tapi mungkin bisa diceritain ke teman-teman yang lagi nonton. Jadi thank you banget ya. Ini waktu anak-anak masih kecil kita ikut bantu istri. Karena repot sekali. Ya. Jadi sampai umur 5-6 tapi kita yang pegang undang-undang. Sehingga kalau ada anak nggak mengikuti undang-undang dan peraturan pelaksananya, gitu ya. Misalnya gini, undang-undang saya adalah anak-anak itu mesti makan bersama. Di meja makan bersama. Begitu ya. Nah, istri itu atur supaya hal itu terjadi. Begitu. Misalnya 2,
Saya mau, undang-undang saya adalah saya mau semua itu tepat waktu kalau pergi kemana-mana. Nah, mengoperasikan itu istri saya. Begitu. Semua hal begitu ya. Nah, misalnya di meja makan sekarang, saya mau semua makan bersama, begitu ya. Karena ini ya, saya kasih lihat buku lain nih. Ini buku Habit nih. Wah, Charles Duhigg. Baca nih, bagus sekali. Nah, di buku ini dibahas mengenai kebiasaan makan malam bersama itu menumbuhkan anak-anak yang sangat berbeda waktu besarnya. Jadi mereka meneliti puluhan tahun tuh. Jadi itu waktu anak-anak makan malam bersama, itu dia jadi anak-anak yang lebih bisa disiplin waktu kerjanya. Nanti waktu dia dewasa bisa lebih produktif nantinya. Nah, sekarang saya lihat banyak keluarga menghilangkan meja makan. Jadi anak-anak bisa makan di depan televisi, papanya makan di waktu yang berbeda dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi, undang-undang saya mau makan bersama. Istri atur tuh semua tuh. Begitu. Nanti makin gede, terus papa ya, saya ya, ayah saya bicara, kamu nanti mau apa ya profesinya ya, begitu ya. Saya mulai diskusi dengan anak-anak, begitu. Nah, mama tolong tuh. Kayak istri saya, begitu ya. Dia papanya tuh sering ajak jalan pagi waktu kecil. Istri saya dari Tulungagung ya, kota kecil ya. Tapi papanya itu sering bilang sama dia, papanya tuh ya, kamu nanti kalau belajar itu, belajar sampai ke luar negeri, karena otak kamu mampu. Mereka bukan orang yang gimana-gimana, orang biasa, orang kota kecil. Tapi papanya melihat anaknya otaknya encer nih, dari kecil ya. Jadi anaknya jalan jauh di belakang, jalan pagi ya, olahraga ya. Papanya terus ngomong, sering sekali ngomong. Kamu nanti kalau belajar tuh sampai ke luar negeri. Ini nggak tahu, tapi kasih visi papa tuh. Yang gede, gitu ya. Jadi waktu istri saya terus SMA di Surabaya, terus kuliah ke ITB, dia terus ingat kata papanya tuh. Terus dia cari beasiswa sendiri, sampai dapat bisa sekolah di luar negeri, karena visi seorang ayah. Dan saya baca... Gila, efeknya jauh banget ya. Jauh sekali. Saya baca ya, orang-orang besar tuh banyak tuh ya, yang sekarang jadi orang. Misalnya si Harvey itu, yang presenter Amerika tuh, yang orang hitam tuh, Harvey itu ya. Dia orang miskin waktu kecilnya. Tapi dia bilang, saya selalu kasih hal besar. Dia bilang, ayah saya tuh mengajarkan saya untuk menginginkan hal yang besar. Dia bilang gini, jadi waktu disuruh ngarang, ini writing ya, paper about writing, SD dia bilang gitu ya. Terus dia bilang waktu di writing itu dia tulis mengenai saya pengen jadi ini, saya pengen jadi ini. Terus waktu dia serahkan ke guru, gurunya bilang, lu keterlaluan, ganti kertas katanya gitu. Terus dia bawa kertas itu ke papanya. Dia bilang, Dad, my teacher told me that this paper is exaggerating, gitu. Jadi terlalu ngegede-gedein. Oke, papanya bijaksana. Dia bilang, oke, kertas ini dia bilang, kamu tempel di lemarimu. Sekarang kamu nulis lagi seperti yang gurumu ingin. Apa yang dia pengen? Si Harvey itu dia tulis. Tapi kertas yang dia tulis, yang dia tempel di lemari itu yang dia jadikan patokan. Dia ingin jadi apa, dan dia sekarang jadi orang yang berpengaruh besar di Amerika. Itu papa tuh begitu. The power of a father ya. Ya, kasih visi yang jauh, kasih yang. Jadi waktu anak-anak saya mau kuliah satu-satu selalu harus bicara dengan saya. Mau pilih jurusan apa itu bicaranya dengan saya. Begitu. Saya yang nomor 1 ya, dia lulusnya ini master ya, dia musik ya. Tapi saya challenge dia. Saya bilang, Ranita, kamu nggak bisa jadi musician. Kenapa, Ay? Kamu kurang rajin. Kalau musikus itu, latihannya itu harus berjam-jam. Nah, ayah lihat, kamu nggak lakukan itu. Kalau kamu mau menjadi musisi, kamu harus latihan berjam-jam. Nah, dia ambil jurusan itu, dan waktu dia kuliah, dia latihan berjam-jam sampai minggu lalu. Dia bisa 12 jam di kampus, termasuk latihan piano. Jadi kita kasih visi. Nah, itu adalah kerjaan ayah.
Karena kembali lagi tadi, mama-mama dia kasih operational things. Iya, Begitu. iya, iya. Pak Rizal, ini ada yang nanya nih Pak. Kalau dari Bu Sutiari ya di komen tadi ya, kalau nggak papanya sering keluar kota atau dia punya kerja itu tempatnya jauh, itu bingung juga tuh Pak. Itu gimana ya Pak Rizal ya? Oke, tentunya situasi setiap keluarga beda-beda ya. Iya. Tapi sekarang teknologi membantu. Begitu ya? Oke. Saya punya temen loh, keluarganya pisah di 3 negara. Tapi dia tetap melakukan diskusi-diskusi secara periodik dan rutin untuk menanamkan hal seperti ini. Jadi itu bisa. Ya. Nah, jadi quality time itu bisa ya dari teknologi ya? Bisa. Jadi kalau papanya ini kayak tadi Bu siapa itu ya di luar kota, itu mamanya yang bekerja secara operasional untuk membuat si anak ini mau Skype-an sama papa. Dan membuat papa ini juga, ayo kita janjian yuk Skype. Karena gimana pun kata-kata seorang papa itu akan nancep banget di dalam diri anak dari kecil sampai dia besar. Iya, kayak visi yang tadi itu ya, si Harvey itu ya, Pak Rizal. Iya. Oke. Ya, betul. Pak, ada perbedaan nggak Pak? Kalau ya tadi kan Pak Rizal bilang kata-katanya nancep gitu ya, terus tadi kita bisa lakukan even dari remote atau lewat teknologi kita bisa lakukan Pak. Ada bedanya nggak the way we treat our daughters dengan the way we treat our sons, laki dan perempuan kan pasti kan karakteristiknya, personality-nya kan beda ya Pak ya. Itu dibedakan atau enggak? Dan kalau dibedakan tuh apa bedanya Pak? Iya. Wah ini bagus banget nih, kita ya kalau sama lihat kita orang dewasa ya, kalau cewek sama cewek gimana coba? Dia bisa ngobrol terus gitu, di kafe bisa berjam-jam gitu, emak-emak berdua gitu ya, gitu kan? Iya. Tapi papa-papa nggak gitu, papa-papa motor-motoran begitu kan, apa gitu kan? Cowok tuh gitu. Nah kita sama anak juga sebetulnya beda PDKT-nya aja. Dengan anak cewek, papa tuh kita bisa ngobrol face to face gitu loh. Dan bisa dalam waktu yang lebih agak lama gitu ya, face to face kita ngobrol. Tapi kalau dengan anak cowok nggak bisa, walaupun itu tergantung dengan sifat anak dan sifat kita ya. Maksudnya cowok nggak bisa face to face ya? Nggak. Jadi dia bisa gini, kita misalnya waktu anak-anak masih kecil ya, kita sama-sama ngerjain sesuatu, kita ngadepin sesuatu bersama-sama. Oh, ngerti. Side by side. It's not face to face, but side by side, gitu ya. Terus misalnya gini, kita ngerjain mainan bersama-sama, ngoprek mainan. Kita betulin sepeda sama-sama. Kita ngoprekin bola sama-sama, sambil ngobrol. Oh itu masuk banget itu. Saya ya ngoprekin bola ya, sama anak-anak ngobrol tentang zaman itu tuh David Beckham. Terus ngambil pembelajaran dari David Beckham. Terus waktu mereka udah agak gede, itu udah zamannya Ronaldo. Oh gimana ya Ronaldo? Oh gini ya, udah zamannya Zidane, tapi ngadepnya tuh nggak usah face to face. Atau saya ngobrol sama anak-anak cowok saya ya, saya ngobrol tuh sering banget ya, itu di tempat tidur. Dia di tempat tidur dia, berdua cowok, saya di tempat tidur yang satunya, di seberang ruangan, di kamarnya, gitu ya. Ngadepnya ke langit-langit tuh, ngobrol. Gimana ya, ayah pengen denger ini nih, coba siapa yang mau cerita nih, gitu tuh. Kalau cowok tuh gitu. Oke. Kalau perempuan baru ya, lebih intim, lebih face to face itu ya Pak ya. Tapi apa berarti sama perempuan kita lebih jarang apa gimana Pak? Sorry, gimana Pak Rizal? Tergantung sifat juga. Ya, ada anak-anak cewek yang nggak terlalu melankoli, nggak bisa diajak ngobrol. Ya, dia lagi ngapain, kita di sebelahnya lah, sambil kita juga pegang buku kita, tapi bisa ngobrol gitu. Nah, kalau pertanyaan berikutnya apa tadi? Ya, apakah berarti kalau sama anak perempuan itu lebih, kita kan sebagai laki Pak, ya udah kita laki sama laki aja deh. Kalau anak saya anak perempuan ya nggak usah sebanyak kalau anak saya laki gitu. Itu teori yang benar Pak, nggak ngawur? Sebetulnya gini ya, kan gini. Kita mau papa nih punya pengaruh yang dalam di dalam diri anak. Kalau kita mau punya pengaruh yang dalam, kita mesti masuk ke hati dia lebih dalam.
gitu Oke. dong. Kalau kita Ya. nggak bisa masuk ke hati dia lebih dalam, nanti kata-kata kita apa aja tuh cuma keluar gitu loh. Ya. Keluar masuk gitu loh. Ya. Jadi sayang. Kalau saya bertanya pada bapak-bapak, mau nggak para ayah punya pengaruh yang besar sekali di dalam diri anak? Kebanyakan jawabannya mau. Nah, jadi kalau Ya. gitu mesti sediakan waktu untuk jadi temennya anak gitu loh. Nah, Oke. jadi kalau pertanyaannya ke anak cowok beda nggak ke anak cewek? Sekali lagi, mau pengaruhnya seberapa? Saya mau Oke. pengaruh saya dalam banget. Sehingga Ya. pendekatan saya adalah melalui hobi. Oke. Oke. Eh, Oke. jadi tadi kan saya cerita kalau dengan anak-anak cowok, saya hobinya saya samain dari mereka kecil ya. Nonton bola Oke. bareng, English Ya. Premier League, klub Oke. kami bareng, Manchester United dari dulu sampai sekarang, gitu ya. Terus kami nonton MotoGP bareng-bareng. Jadi tiap Jumat, Sabtu tuh udah nonton MotoGP bareng tuh, nonton F1 bareng. Kan kalau kita punya hobi bareng, kayak kita sama temen kan, jadi nyambung bicara kita kan, apa aja kan, ya kan? Nah, terus sama anak-anak cewek, saya tuh PDKT-nya lewat musik. Jadi latihan bareng, beraktivitas bareng dengan musik. Jadi, nah itu saya ya, tentunya teman-teman yang lain tuh di keluarga, pikirin deh, PDKT-nya bisa macam-macam. Itu mah cuma medianya aja, alat aja gitu. Iya. Iya, Pak. Kalau tadi kan dibagi pembedanya itu kan berdasarkan gender ya, laki atau perempuan. Kalau umur gimana, Pak? Kan tadi Pak Rizal sempat bilang, iya kita harus jadi teman. Nah, tapi kan kalau awal-awal, apalagi balita, batita gitu kan, baru-baru jadi teman gitu kan, Pak. Nah, ini boleh nggak singkat Pak dikasih tahu? Oh, berdasarkan umur tuh peran ayah pada saat batita, balita dan seterusnya itu sampai ke teens itu seperti apa gitu, Pak? Iya, ini bagus banget nih ya. Jadi gini ya, kalau kita bagi umur anak tuh ya, kids 0 sampai 7-8. Preteen, pra-remaja, itu 8 sampai 12. Terus teen, remaja, 13 ke atas. Itu rentangnya begitu ya. Nah, kalau di waktu anak-anak, tadi tuh, ayah sebagai pemegang undang-undang, itu harus betul-betul menegakkan undang-undang itu jalan. Tentunya nggak usah secara otoriter, tapi kita betul-betul menekankan peraturan kita di rumah jalan. Misalnya tadi contoh saya mau meja makan itu diisi bersama di waktu yang bersama, waktu makan siang dan waktu makan malam. Udah harus istri saya atur gimana caranya. Saya mau semuanya tepat waktu tidur malam untuk anak-anak. Tentunya waktu umur dia 6 itu beda dengan waktu umur 10. Boleh tidur lebih malam tuh. Beda lagi waktu dia umur 13-15, beda lagi. Beda lagi waktu dia udah umur 17, jamnya beda semuanya, gitu. Kemudian hal-hal yang ditonton segala macam itu juga sama juga, begitu ya. Waktu di umur berbeda itu berbeda, begitu ya. Nah, aktivitas tentunya berbeda juga, begitu ya. Dan jadi waktu kecil kita lebih kecil sama dia. Terus kayak corong gitu ya. Terus dibuka makin. Nah, jangan waktu kecil kita corongnya gede, apa aja boleh. Terbalik. Pokoknya dia seneng. Terus nanti waktu remaja dia nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Oh, dia bete banget, dia lebih nempel sama temen jadinya. Oke. Nah, itu reason kenapa mungkin banyak parents yang bahkan di film-film ya Pak ya, di even Hollywood movies gitu ya, itu depicting the relationship between parents dengan teens itu kan selalu broken relationship lah gitu. Pokoknya kalau teens almost kayak stigma gitu. The minute anak lu masuk ke remaja, udah pasti nggak bisa deket, udah pasti ribut mulu sama orang tua dan susah. Itu karena corong tadi terbalik atau ada faktor lain atau gimana, Pak Rizal? Iya betul. Nah gini ya, kalimat itu tuh tadi yang dibilang itu adalah itu mindset yang dipercaya udah gitu. Yeah. Jadi artinya orang-orang percaya lu ya, tuh anak lu masih kecil, masih ngikut-ngikut lu. Ntar deh, waktu udah remaja nggak mau ngikut. Terus orang-orang semua percaya. Enggak loh, kita bisa bikin nggak gitu. Kalau kita mengembangkan hubungan yang baik, hubungan saling percaya dengan anak-anak kita. Tapi kalau kita nggak mengembangkan hubungan saling percaya dengan anak-anak kita, ya udah, dia makin lama makin jauh sama kita. Apalagi udah masa remaja, dia bilang
lebih fun ngobrol sama teman-teman saya. Ngobrol sama 20 remaja. Iya. 20 remaja. Pertanyaan saya gini, kamu ya, pada ya, kan kamu pasti udah naksir-naksir dong. Yang cowok naksir yang cewek, yang naksir cewek yang naksir. Pertanyaan saya ya, kalau kamu naksir suka, kamu ngomong nggak sama orang tua? Dari 20-an itu cuma satu yang jawab, ya ngomong sih, gitu jawabnya. Yang lain ngomongnya, oh big no. Oh kenapa? Saya bilang gitu. Ntar langsung si om sayang tahu, si tante saya udah langsung tahu, dan segala macam. Enggak, malu, kata dia begitu. Bocor gitu ya. Kayak gitu. Ya. Itu tanda apa? Nah, itu tanda adalah bahwa itu nggak disiapkan tuh dari kecil. Jadi misalnya gini, nyiapkannya 8, 9, 10 ya, preteen ya, pra-remaja ya. Yeah. Nah saya tuh udah suka ngobrol sama anak-anak, ngobrol apa aja. Ngobrol, tadi tuh kayak di tempat tidur tuh. Ngobrol, terus ngobrol tuh gini, ayah mau cerita ya. Ayah tuh dulu waktu umur kamu, aduh nakal banget ayah, ayah tuh lakukan gini. Terus waktu ayah umur 12, kenakalan ayah ya. Kayak gini nih. Ketawa-ketawa dulu, tapi masa ayah gitu kan? Iya, gitu. Itu dari preteens tuh udah ngobrol gitu ya, Pak Rizal ya? Dari preteen, iya. Kan kita setelah kita kan disiplinan waktu kecil ya, pokoknya dia harus taat sama kita, bukan secara otoriter ya. Ya kalau dia nggak taat kan kita kamu harus dia ada hukuman, ada konsekuensi teman. Waktu preteen kita mulai membangun hubungan dengan cerita-cerita tadi. Nah kalau saya rutin bercerita ke diri saya, dia cerita kalau ada apa-apa. Jadi anak-anak saya yang cowok-cowok, anak-anak saya kan mau cowok-cowok, saya cerita soalnya umur 11 saya udah naksir cewek. Saya cerita diri saya dulu waktu SD. Saya udah naksir cewek. Terbuka banget ya. Terbuka ya gitu ya, kesalahan gitu ya. Nah, waktu dia umur gitu, terus dia juga cerita nggak? Dia cerita lah. Kan bukan hal yang memalukan. Terus waktu dia cerita, kan kita nggak gini. Nah, banyak orang tua kan gini. Waktu dia cerita, jangan cerita-cerita gitu. Masih kecil kamu, nanti aja. Iya, selesai deh. Udah deh. Gitu. Jangan kan cerita-cerita soal cowok cewek. Nih ya anak-anak ya pulang sekolah terus bilang, wah lagi sebel. Kenapa sih? Katanya gitu. Sebel banget, tadi temanku gini-gini. Gak jelas banget sih gitu ya. Terus dia lagi marah-marah sama temen gitu ya. Banyak sekali orang tua yang gak boleh sebel-sebel sama temen. Apa kayak gitu. Selesai. Hatinya langsung nutup. Besok-besok waktu dia punya perasaan apapun, dia sebel, dia seneng, dia cerita nggak kan gitu. Waktu tadi lanjutin ya, tadi banyak balik lagi cewek ya. Waktu dia seneng cewek cerita, terus kita jadi bahan obrolan. Bukan untuk diketawain ya, bukan ya. Yang cewek yang kamu seneng tuh tipe yang gimana sih? Oh ayah tahu lah, kan kita ketemu katanya. Yang mana sih? Pokoknya aku sukanya yang rambut panjang. Kita nggak langsung, rambut panjang, nggak ketawain gitu loh. Iya kan? Iya. Kita ya kalau ngobrol sama temen ya, masa dikit-dikit kita ketawain, wah lu kayak gitu. Ya kita kan sama kalau mau nyametin ke anak kita kan, kamu yang rambut panjang ya? Kenapa sih senengnya rambut panjang? Iya katanya. Kalau rambut panjang tuh buat aku tuh, cantik gitu. Oke. Jadi sekarang kamu lagi seneng sama yang mana? Sama yang itu tuh, yang gini. Oke. Terus sekali waktu dia bilang gini, temenku yang aku seneng tuh, dia mau ulang tahun tuh, boleh nggak aku beli sesuatu? Oke, kita diskusikan lah itu, gitu. Iya. Pak, saya ngerasanya ya, kita ayah tuh, ya mungkin bawaan laki ya Pak ya, pada umumnya nggak semua. Pada bawaan laki itu pada umumnya kayak berusaha untuk kasih solusi, terus ngomong gitu. Jadi gini, anak itu kayaknya jadi objek yang kita lagi mau benahin gitu. Kita mau bangun. Jadi fokusnya anak ngomong apa, aduh gue mesti ajarin apa ya. Begitu dia cerita apa, aduh gue mesti masukin moral apa ya. Gue mesti masukin value apa ya. Gitu kita jadi we are so full of those teachings sampai akhirnya kayaknya kita nggak bangun itu ya Pak ya.
Maksudnya common mistake-nya di situ kayak. Saya jujur salah satu lakukan itu juga, Pak. Jadi seringkali anak ngobrol itu waktu cerita, saya langsung fokusnya di oke, saya mesti ajarin dia apa nih lewat cerita ini, lewat kejadian ini. Jadi fokus di situ instead of let's build that relationship sama seperti teman aja gitu kan. Teman juga malas kan ya, Pak ya. Tiap kali diceritain kita ada nasihat lagi, diajarin lagi gitu ya. Kalimat yang terakhir tuh bener banget tuh. Kalau kita sama temen, kan kita ada tuh teman-teman yang kerjanya nasehatin melulu. Wow, sebel banget lah kita. Sama anak, dia lagi mau curhat ya. Dia tuh kadang-kadang ya sama juga sama kita. Waktu kita cerita, kita bukan pengen denger nasihat, kita pengen ngertiin. Nah, jadi waktu anak-anak cerita kan, kita kan gini ya, waktu anak cerita ya, kita belajar. Saya juga kan gini loh ya, zaman dulu orang tua kita gitu. Iya, betul. Bawaan. Itu bisa. Bawaan. Jadi kita rasa itu juga. Tapi sekarang zamannya udah beda. Dunia mereka lebih luas dengan tontonan, dengan media, dan sebagainya. Sehingga kita sebagai orang tua nggak bisa kayak dulu lagi. Nggak laku kita. Kalau orang tua kita zaman dulu. Gitu. Nggak laku. Kita nggak laku. Jadi kita tanya deh sama anak-anak, who are your best friends? Dia masukin nggak nama kita di daftar top 5 of your best friends? Kalau kita nggak masuk di top 5-nya dia, sedih banget kita. Sedih banget. Nah, kenapa kita nggak masuk di top 5-nya dia? Mungkin kita terlalu banyak tadi khotbah tadi. Solusi. Kita nggak laku, khotbah kita nggak laku gitu ya. Nah makanya jadi jangan pikirin solusi. Bahkan kalau anak-anak udah umur 13 ya, jadi kalau Pedamon yang umur 13, dia ngomong, kita mau kasih solusi itu kita minta izin dulu. Ya, kamu mau denger apa dari ayah? Saya nanya gitu. Kadang juga dia bilang enggak mau denger apa-apa. Oke. Kamu mau cerita aja. Jangan langsung so tahu gitu ya. Enggak. Jadi dia bilang, do you need a solution from me? Right. No, I just want to just throw out everything. I need you just to listen to me. Okay. Okay. Kayaknya laki itu memang skill yang paling pertama mesti kita belajar kayak listening deh, Pak. The art of listening. Kayak maksudnya termasuk ke istri ya. Saya berasa ya termasuk teman-teman gitu waktu lagi ngobrol ya. A lot of times kita itu memang problem dengan listening sih. We don't really pay enough attention atau we don't really intentionally berusaha untuk mendengar dan mengerti gitu. Tapi kita mendengar untuk merespon. Gitu, kita mendengar untuk menjawab. Jadi kayak tadi Pak Rizal bilang, begitu dia cerita, kita udah langsung pikirin, waktu dia cerita gini, berarti gue mesti masukin poin ini nih. Gue mesti cerita poin ini. Akhirnya males makanya dia ngobrolnya. Makin lama makin tins ya makin males ya. Itu kan nyebelin ya. Makanya dalam kalimat anak-anak tuh gini. It's not fun. It's not fun talking with that. Gitu misalnya gitu. Itu banyak anak-anak ngomong begitu. My friends are all they're fun. I can have fun times with my friends. With that, you can have fun times. No, gitu. Sayang banget, gitu. Pak Rizal, ini kan kita banyak tips-tips tadi ya, banyak pengetahuan. Tapi kan gini, kita akan kembali ke kesibukan kita sehari-hari nih, masing-masing gitu ya. Dan lupa. Semua yang diajarin lupa gitu ya. Semua yang udah didengerin lupa gitu. We might have read a lot of books juga, a lot of videos juga gitu, tapi lupa karena kita balik lagi ke kesibukan sendiri-sendiri. Boleh nggak Pak dikasih cerita atau mungkin Pak Rizal bahkan pernah lihat sendiri atau baca gitu ya? Akibatnya apa? Kalau peran ayah kurang di anak, mau laki kayak mau perempuan kayak, akibatnya itu apa? Iya, bagus sekali. Karena saya berkecimpung ya di keluarga-keluarga, jadi saya mengamati banyak sekali keluarga di beberapa negara ya.
Dan yang saya ikuti adalah keluarga-keluarga dalam kurun waktu nggak cuma 20 tahun, tapi lebih. Nah, di keluarga-keluarga yang kan banyak istilah fatherless ya. Nah, tetapi kalau di Barat itu fatherless itu adalah karena divorce. Jadi memang nggak ada banyak sekali single parents. Tapi sekarang lebih banyak juga di Barat yang terjadi adalah fatherless itu bahkan terjadi saat ayah masih ada di rumah. Artinya father is not functioning properly. Jadi ada ayah tapi nggak berfungsi. Jadi yang lakukan parenting itu adalah mama. Mama jadi ambil alih semuanya. Begitu. Kenapa? Kadang-kadang istri-istri ya berkata, ya karena dia nggak mau lah, dia udah pikir suami saya udah urusin kerja, ya udah saya ambil alih. Nah, ini istri-istri ya saya ingetin juga, makin Anda ambil alih semua, dan apalagi kalau Anda capable. Banyak istri yang capable. Istri-istri tangannya kan kayak gurita, mampu segala macam. Multitasker. Wah, ya kan. Jadi waktu dia ambil, suami makin nyerahin gitu. Ya udah, lu ambil dan lu bisa. Gue percaya lu bisa. Gue udahlah kembali lagi ke natur gue cari nafkah. Nah sayang itu jadi nggak ada parenting tadi seperti sepak bola. Nggak ada penyerangnya atau nggak ada backnya, kasihan begitu kan? Nah di dalam pengamatan saya orang-orang papa-papa yang nggak terlalu berperan di hati anak, jadinya gini. Anak-anak itu bertumbuh sendiri sesuai dengan kekuatan dan kelemahan kepribadiannya. Itu satu. Jadi ada anak-anak yang koleris, dia kuat dalam kepemimpinan, dia kuat dalam mau segala sesuatu, dia lemah dalam hal, dia membuat orang lain menderita, misalnya gitu. Itulah yang terjadi. Kalau si anaknya adalah sangat pragmatis, dia kuat dalam keyakinannya kalau dia udah pegang sesuatu, tapi dia lemah dalam hal inisiatif ya udah gitu aja jadinya si anak itu. Jadi sayang sekali. Atau dia lebih jadi si anak itu jadi ngikut ke lingkungan di mana dia bergaul, gitu kan? Hal lain yang saya amati adalah waktu papa-papa kurang berperan, si anak itu kalau anak laki ya nggak terlalu kuat sebagai laki. Sayang banget. Saya udah lihat banyak sekali keluarga. Ya. Jadi papa-papanya nggak kuat, anaknya yang laki nggak kuat sebagai anak laki. Dan waktu si anak laki ini berkeluarga, dia juga nggak tahu persis bagaimana berperan sebagai ayah. Karena dia nggak dapet. Ya, jadi terus turun gitu ya? Nurun. Ya. Nah, ini jadi saya ingetin kepada mama-mama dominan. Zaman sekarang wanita-wanita udah jauh lebih di karier juga. Nah, mama-mama dominan, waktu Anda pegang anak itu terus sampai remaja, sampai dewasa muda, sampai dewasa dipegang terus, gambar besarnya yang jauh itu nggak dapet si anak itu. Karena prinsip-prinsip memang mama tetap ngasih, tapi utamanya itu dari papa. Nah, anak tadi saya bahas anak cowok ya, anak cewek yang nggak betul-betul deket sama papa itu nggak terlalu jadi cewek. Sama ya, anak cowok nggak terlalu, anak cewek nggak terlalu jadi cewek. Anak cewek yang mamanya dominan kebanyakan ngulang. Dia dia jadi dominan waktu dia berkeluarga. Anak cewek yang mamanya nggak dominan, papanya nggak dampingin terus, dia jadi tadi balik ke kelemahan dan kekuatan pribadinya aja. Kelemahannya justru malah mencuat gitu ya? Iya, sayang banget gitu. Pak, ini kayak apa ya? Aduh, saya pakai kata-kata lingkaran setan tuh kayak kurang pantas ya. Tapi ya saya siklus gitu ya. For the lack of a better word ya, siklus lah ya. Jadi
Iya, nggak usah bobo setan. Ini bukan salah setan gitu ya. Setan bisa komplain ya, setan bisa protes gitu. Kenapa salah gua gitu. Dia sendiri. Iya. Jadi dengan kita nggak terlibat, kita kurang rule sebagai ayah, anak jadi kelemahannya mencuat, kekuatannya berkurang. Enggak. Karena kelemahannya yang mencuat, kita komplain sama dia kan, wah kok lu gini sih, kok lu itu, makin renggang lagi relasinya, makin kekuatannya makin hilang. Nah itu siklus yang nggak selesai-selesai itu ya Pak ya. Jadi perlu di-cut dengan, you know what, let's decide today I wanna be a father. Saya nggak mau keluarga saya itu fatherless. Harus di-cutnya seperti itu ya Pak Rizal ya. Betul. Jadi mesti ditekatin oleh para ayah. Bahwa saya mau apa ya, tergantung umur anak-anak Anda kan, gitu kan. Kalau masih kecil, udah berarti saya yang pegang undang-undang, saya mendisiplin anak-anak menurut undang-undang itu. Kalau anak-anak Anda udah pra-remaja, ya mulai Anda mendekatkan diri. Kalau anak-anak Anda udah remaja, ya Anda belum melakukan hal yang tadi kita bicarain, sebaiknya udah banyak minta maaf, terus mulai mendekatkan diri. Banyak sharing kayak tadi. Nah Pak Rizal, terusnya. Saya mau stop di situ dulu tuh Pak, karena ini ada pertanyaan yang cukup banyak dan termasuk teman-teman saya gitu ya, ada cukup banyak ayah-ayah justru atau bahkan ibu-ibu gitu ya, itu justru mau tanya hal ini Pak. Tadi kan Pak Rizal bilang ayo banyak-banyak minta maaf. Kan sekarang kita waktu dengar ini, waktu belajar ini kan belum tentu anak kita masih kecil, Pak. Anak kita masih 1 tahun, 2 tahun gitu. Bisa jadi ada yang anak-anaknya udah preteens gitu, tapi udah keburu broken, Pak, relationship-nya. Dari dulu sering diomelin, bahkan sering dipukulin gitu, boro-boro ngobrol gitu ya, tiap kali ngobrol berantem sama bapaknya gitu, atau sama anaknya gitu. Nah, what can we do, Pak? Starting from today, what would be the practical? Apa hal praktis yang paling bisa kita lakukan untuk, you know what, let's start a new chapter gitu. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Ya itu tadi, minta maaf. Minta maaf ya. Itu ampuh banget. Dan untuk minta maaf itu butuh seorang ayah itu merendahkan hatinya betul-betul. Tapi saya udah lihat, setiap kali ayah minta maaf, anak itu menerima. Karena jauh di dalam hati anak, setiap anak itu tahu ayahnya itu mengasihi dia. Cuma dia tahu caranya itu nggak nyenengin, gitu ya. Nah jadi kalau semakin banyak hal yang kita salah dalam tahun-tahun anak kita waktu yang udah lewat, itu semakin banyak kita harus minta maaf. Waktu kita minta maaf lebih banyak, kita bilang secara kalimatnya maaf ya, papi baru belajar mengenai gini-gini. Jadi papi tahu, papi ternyata nggak lakukan gitu sama kamu. Berarti papi itu salah. Itu harus ada ucapan itu. Papi salah. Ngaku dulu ya. Papi itu. Kalau dia bilang papi nggak tahu sih ya, sorry ya. Jadi kalau nadanya gitu ya, itu kan kayak ego. Gua nggak salah. Gua nggak salah ya. Lu ngertiin gua ya. Sebagai anak ya, gue nggak salah loh. Sekarang gue mau mulai new chapter. Gak laku. Tapi kalau nggak laku. Iya. Tapi kalau papi salah, papi ngaku, papi salah, papi minta maaf. Pertanyaan berikutnya, ini very powerful. Mau nggak kamu maafin aku? You ask for forgiveness, ya. Itu kerendahan hati. Kalau Anda cuma ngomong gini ya, papa salah ya, maafin ya. Itu perintah. Iya, betul. Dia bisa bilang, for the sake of ritual. Oke, nggak apa-apa. Tapi hatinya nggak terbuka. Buat apa ritual itu? Tapi kalau bilang, dan kalimat ini itu saya sering ucapkan kepada anak-anak saya. Kenapa gitu? Saya belajar. Ini bukan hebatnya saya ya. Saya belajar dari buku, saya belajar. Oh gitu.
Terus kan saya banyak salahnya dong. Sebagai ayah saya banyak salahnya dong. Gitu ya. Yeah. Terus secepat saya juga nggak selalu bisa cepat. Tapi waktu saya sadar, atau kadang istri saya ngingetin, kamu salah loh, kamu gini-gini. Terus saya mesti datang. Saya mesti datang ke anak saya. Ayah tadi ngomong gini. Itu salah banget. Itu salah banget. Ayah tahu itu salah. Kamu mau nggak maafin ayah? Iya. Anak itu nggak pernah ngomong nggak mau. Nggak. Iya. Pak, saya mungkin sekalian clarify ke banyak ayah di sini gitu ya, termasuk saya juga dulu sebelum diajarin Pak Rizal, kalau ngomong maaf tuh sesuatu yang saya berlindungnya ya. Sebelum saya belajar gitu ya. Saya berlindungnya tuh tapi kan gue sebagai bapak harus punya otoritas. Gue harus jaga gue punya posture, gue harus jaga gue punya posisi supaya dalam tanda petik gue ditakuti. Ada orang yang ditakuti di keluarga gitu. Nah, in the name of that, on behalf of that purpose atau goal, dia berusaha untuk nggak bisa dong. Gue harus tampil sebagai orang yang kalau minta maaf kelihatan lemah dengan gue nanti dia berani macam-macam dong sama gue anak gitu. Betul. Nah, mindset seperti ini yang kayaknya mesti dibenerin ya Pak ya. Minta maaf itu bukan soal not being a good father gitu ya. Gini, itu di dalam banyak budaya itu gitu keyakinannya. Budaya Jawa begitu, budaya Chinese gitu, budaya Batak gitu, budaya Manado begitu. Nah, budaya Barat juga gitu ya. Tapi untuk kita dihormati dan bukan ditakuti ya, disegani, itu adalah hal lain. Waktu kita sebagai ayah menjalankan peran kita misalnya di kehidupan masyarakat, di bisnis kita, di jalan raya, kita taat sama peraturan, kita melakukan segala macam yang diikutin, lalu lintas kita taati, anak kita hormat. Waktu kita dengan orang yang kita harus hormati, dengan atasan kita hormat, kita taat, anak kita jadi hormat. Nah, soal ini itu nggak bisa, kita tuh nggak bisa jaim sama anak, nggak bisa. Anak tuh tahu semua kekurangan kita dan kelebihan kita. Waktu kita makin jaim, anak malah makin nggak hormat. Jaim. Karena kelihatan munafik ya. Munafik. Jadi waktu kita buka hidup kita, minta maaf ke bawah, justru kita dapat integritas kita. Lihat ya gini ya. Kan kita sering salah, tadi saya bilang gitu ya. Terus kita nggak ngaku, kita jaim, kita pura-pura jaga otoritas. Anak kita makin nggak hormat. Dia tahu kita salah. Ya si papi mah masalah, ngomong. Tapi waktu kita tahu kita salah, terus kita ngomong sama dia, papi salah, papi minta maaf. Enggak, dia makin hormat, hormat. Supaya saya ingetin. Anda nih ya, yang denger ya, yang suami istri denger, ini kan kita ngomong buat para ayah, tapi jangan para istri bilang, oke, gue menang ya, lu suami lakukan gini, lakukan gini. Enggak. Anda para istri, tolong supaya suami bisa melakukan itu. Karena ini teamwork, itu aja saya mau ingetin. Kalau enggak, ini selesai dari sini malah jadi berantem nih, gitu ya. Sorry. Okay. Pak, itu justru pertanyaan terakhir saya tadinya. Jadi pertanyaan terakhirnya, ya udah sekalian aja ya. Pertanyaan terakhirnya, kita nyambung nih Pak, kita nyambung. Frekuensinya sama. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah gimana caranya setelah dari diskusi ini, itu sifatnya istri itu bukan justru malah ofensif gitu atau lain. Tuh kan, lu kan, makanya nih saya tunjuk ke kamera. Tuh kan, lu, gara-gara lu, gue bilang juga apa gitu. Bukan gitu ya, laki digituin malah makin gawat gitu. Bisa jadi makin kacau. Gitu, tapi justru sebagai penolong ya Pak ya, dibantu gitu ya. Iya, jadi kan kita udah sebagai pemain tim bersama lihat, belajar gini, yuk kita diskusi yuk, gimana kita lakukannya, gimana supaya kamu bisa, supaya ini untuk kebaikan kita semua, untuk anak-anak kita, gitu. Kita loh ya, bukan lu, bukan gua, kita. Iya. Ya pokoknya jangan sampai jadi berantem aja. Ntar akhirnya minta maafnya bukan ke anak tapi ke istri Pak, atau istri ke laki. Pak, kuisnya ntar pertanyaannya saya juga masih lagi pikirin apa gitu ya. Tapi kuisnya tuh saya kasih hadiahnya 3 Pak Rizal. Yang pertama saya kasih hadiahnya tuh online kelasnya tanam benih.
Online class 6 menit itu kan sebenarnya berbayar gitu ya, di luar dari video yang biasanya tuh ada online class. Salah satunya online class-nya Pak Rizal, soal anak taat, bagaimana caranya membuat anak jadi taat gitu ya, melatih anak jadi taat gitu. Itu hadiah yang pertama. Jadi ada 3 kelas online. Anda bisa dapatkan, gue berasa kayak ini nih shopping TV sini. Anda bisa mendapatkan gratis 3 online class. Kemudian saya kasih yang kedua, buku Pak Rizal yang saya udah baca, luar biasa sekali ya. Ini sekali lagi bukan jualan gitu ya, ini karakter excellence. Jadi Pak Rizal memang udah belajarin tentang karakter. Mungkin Pak Rizal bisa cerita sedikit ntar ya Pak ya, sebelum kita udahan ya, isi dari bukunya supaya mereka ngerti what am I learning out of this book gitu. Nah yang ketiga sebetulnya tadi saya bilang hadiah misterius Pak. Jadi saya nggak ceritain hadiahnya apa dari Pak Rizal. Yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kenapa? Karena barangnya itu tidak dijual, gimana mau dibeli pakai uang. Itu adalah coklat chip cookies bikinan istri saya. Ini bikinan istri saya fresh from the oven. Istri saya namanya Fani, dia lagi sejak school from home, jadi sekarang cook from home. Ini 1 jar ini kecuali yang saya udah pegang. Ya, 1 jar ini kecuali yang saya udah pegang ini, ya saya keluarin. Ini saya akan kirim ke pemenangnya. Jadi pemenang ini dapat the most precious cookies in the whole planet karena nggak dijual. You can have a lot of money but you cannot buy this. Ya, jadi 3 hal itu. Nah Pak, kita langsung kuis saja ya, Pak Rizal ya, boleh Pak? Oke. Boleh. Oke, ini khusus saya mau persembahkan ke orang yang udah ikutin dari awal, Pak Rizal, sampai sekarang. Kita udah kira-kira 1 jam 3 menit so far. Habis ini kita mesti udahan. Pertanyaannya gini, siapa yang siap-siap ya? Sama toplesnya katanya itu komennya. Sama toplesnya ya, boleh toplesnya gue kasih deh. Pertanyaannya, jawabannya mesti di komen. Yang pertama jawab ya. Yang pertama jawab, siap-siap nih. Jempol dua-duanya udah di handphone. Ya, the first comment, win this. Pertanyaannya, tadi Pak Rizal sempat mention, istri itu perannya, kalau dibagi dengan suami, istri itu perannya sebagai direktur ... Sekarang jawab. Ayo kita tungguin Pak, jawabannya siapa nih? Pak Rizal bisa lihat kan komen? Bisa. Mana nih? Direktur ... Alah, mana? Wah, selamat kepada Ibu Ica Ico. Oke, ini mungkin bukan nama asli ya. Kepada Ibu Ica Ico yang sudah menjawab di bawah Ibu Ahtasya dan di atas Ibu Jeskla, itu Anda pemenangnya ya. Selamat, Anda mendapatkan 3 parenting class online free. Buku Pak Rizal akan dikirim ke Anda. Kemudian stoples cookies paling valuable di planet ini karena nggak ada yang bisa beli. Ini tidak dijual bebas ya. Anda bisa cari di Tokopedia, Shopee maupun semua e-commerce termasuk Amazon, nggak ada ini. Ya, you can only get this from this Instagram. Pak, boleh nggak cerita sedikit ya Pak? Ini bukunya tentang apa, Pak Rizal? Oh iya, thank you. Jadi itu adalah buku berdasarkan pengalaman saya belajar karakter sejak 20 tahun yang lalu dan menerapkan karakter di keluarga sendiri, di banyak keluarga lain, mendampingi sekolah-sekolah dan mendampingi perusahaan-perusahaan untuk membangun karakter karyawan. Jadi buku merahnya adalah untuk belajar karakter itu apa, dan ada 10 karakter. Bagaimana kita sebagai orang dewasa jadi lebih rajin, lebih antusias, lebih tanggung jawab, lebih tepat waktu, lebih tulus, lebih semuanya. Nah, yang buku putih itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua melatih anak kita dalam 10 karakter itu. Gimana melatih anak kita taat, gimana melatih anak kita supaya lebih rajin, gimana lebih tulus, gimana lebih tanggung jawab, gimana lebih tepat waktu, gimana lebih berani, dan sebagainya. Dan itu udah kurikulum saya susunnya, itu udah kurikulum keluarga. Anda tinggal ngambil contoh-contoh aja di situ, Anda bisa lakukan bersama suami istri, dan saya udah ngalamin melatih anak-anak sendiri dan mencobakan itu di komunitas kami dan di sekolah-sekolah. Luar. Saya pernah ke Indonesia karena itu merah putih warnanya. Contohnya adalah contoh keluarga Indonesia, sekolah Indonesia, perusahaan Indonesia. Termasuk ceritanya Damon Hakim nih, dalam mendidik anak-anaknya ada satu cerita. Sebetulnya saya promosi biar orang baca saya punya cerita sih, Pak Rizal. Bercanda.
Oke, Pak, ini banyak yang tanya nih Pak, kalau misalnya kan yang dikasih cuma satu pemenangnya Pak, Ibu Ica, tadi siapa? Ica Ico tadi. Nanti saya mesti direct message dia ya. Kalau mau beli di mana Ya. Pak Rizal bukunya? Silakan WA ya, saya kasih nomor handphonenya ya. Boleh. Pak Rizal boleh komen nggak Pak? Tulisnya di komen. Tulis di komen nanti saya pin. Oh, oke. Kan ada kolom komen tuh, Pak Rizal ketikin namanya. Namanya apa? Nomornya. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau dapetin buku Karakter Excellence, itu bisa langsung kontak ke WhatsApp. Sambil Pak Rizal ketikin komennya, saya belajar beberapa buat teman-teman yang udah terakhir-terakhir nih, kita udah di penghujung acara di Instagram Live ini. Jadi one of the things yang saya sangat dapat hari ini tuh is about dads, kita harus way more involved. Ya, we cannot be focusing only on our businesses. Sebagai C-level maupun sebagai karyawan, it doesn't matter. No matter how busy we are, we should not be too busy for our children. Yang kedua, learn to listen. Gimana caranya kita bisa listen well, kita bisa dengar untuk mengerti, bukan dengar untuk meresponi atau menasehati, gitu ya. Nah, yang saya terakhir yang saya juga dapat besar sekali is about gimana caranya kita belajar untuk minta maaf. Ya, jadi nggak ada yang namanya kata terlambat untuk membangun relasi dengan anak-anak. Jangan. Ya. Pak Rizal, nggak apa-apa, nanti saya akan post di Instastory. It's okay. Ya, saya akan post di Instastory. Gimana caranya kontak ke WhatsApp-nya Pak Rizal untuk bukunya Pak Rizal. Ya. Sip. Thank you banget. Thank you Pak Rizal. Semuanya. Waktunya. Terima kasih. Terima kasih semua yang udah ikutin. Thank you. Selamat malam. Thank you. Bye. Bye-bye.